Dari sekian banyak permasalahan itu kan harus dipilah. Dari sekian banyak kasus itu harus diseleksi, dilihat latar belakangnya, dilihat permasalahannya. Jadi jangan gebuk rampak. Kalau tidak tahu latar belakang permasalahannya, duduk selai, ya jangan langsung menjustis atau menilai seseorang. Saya kan sudah menyampaikan berkali-kali kepada rekan-rekan dan kepada bapak-bapak semuanya. Ya jangan gampang menilai orang. Ya, jangan melihat atau mengukur baju orang lain dengan baju Anda. Mungkin nanti akan kelonggaran nanti atau kesesakan. Maka dari itu orang itu ada baiknya menyadari lah, ada apa sampai permasalahan itu berlarut-larut dan berlanjut, kan begitu. Dari mana asal-usulnya? Asal-usulnya orang itu dari mana? Asalnya sampai seperti itu atas usahanya siapa, kan begitu. Jadi karena ada beberapa rentut-rentut yang harus diselesaikan, beberapa perkara-perkara yang harus dirampungkan. Apakah dengan intervensi Anda kepada permasalahan saya itu akan meringankan? Sebuah telur yang dirami oleh induknya itu lebih baik daripada dirami oleh listrik, walaupun mungkin produknya sangat banyak. Nah, Anda semuanya tahu induknya itu saya. Induknya dari saudara IWW itu saya. Yang menelurkan, yang melahirkan sampai menjadi seperti itu saya. Kalau orang tuanya cuma melahirkan badan saja, tapi yang mencerahkan sampai melihat kenyataan bahwa di dunia ini ada banyak problema, banyak permasalahan, itu yang menciptakan problema saya memang. Apa itu? Pembelajaran. Problem permasalahan itu adalah sebuah pembelajaran bahwa siapa berbuat harus berani menanggung tanggung jawab. Jadi kalau berani berbuat ya terus melarikan diri dan menghindari dari masalah, cuma mencari tenang. Lah yang sarakan orang dia senang tenang. Nah yang ditipu daya ini, yang menjadi korban dari perbuatannya itu, kalau cuma pemikiran, ya, kalau cuma pemikiran, opini, itu merugikan siapa? Misalnya saya beropini, berpendapat, membuat planning, merencanakan, itu yang dirugikan siapa? Wong saya tidak action. Dan saya belum pernah memplanning dia atau merencanakan dia seperti itu. Masih banyak plan A, plan B, plan C, jika sekiranya saya masih bersama-sama dengan anak-anak dan istri saya. Kalau dia di plan orang, saya yakin itu bukan planningnya dia sendiri. Tidak mampu saudari Wiwi memplanning dirinya sendiri. Yang akan dilakukan ini nanti apa itu harus dari perintah orang kok. Yang memerintahkan itu ya perintah jabatan dan sebagainya. Tapi untuk menginisiasi dirinya sendiri, ya saya harus menjalankan ini dengan planningnya itu ada dia enggak mampu dan enggak bisa. Untuk menjahit satu baju itu sampai 3 bulan itu satu baju enggak jadi. Karena apa? Hari ini menerapkan kancing satu gitu, itu kadang tidak terpasang. Karena apa? Pikirannya kacau. Yang dipikir banyak permasalahan, banyak hal. Jadi tidak ada yang selesai. Walaupun dikerjakan itu terlalu padat modal. Satu baju itu bisa didandani dia bisa 500.000. Nanti ini dari puring depan belakangnya dijahitnya. Jadi mahalnya di situ.
bukan produktivitasnya. Saya tidak mengatakan itu lambat atau bagaimana. Lawang untuk permasalahan begini saja kok ngenteni 15 tahun tidak ada penyelesaiannya kok. Dia cuma mencari tenang kok. Berarti kan tidak ada ekspansi. Tidak ada ekspektasi. Apa yang akan dicapai, apa yang harus dikerjakan itu sebenarnya cuma mengerjakan rutinitas klerikal. Saya tangi turu, saya kerjakan ini. Cuma begitu saja. Untuk menghadapi suatu permasalahan baru, dia memilih melarikan diri itu saja bukan sebuah kreativitas. Tidak berani menghadapi permasalahan. Sedangkan permasalahan disuruh ngadepi saya. Loh, permasalahannya kan jelas Bapak-bapak. Permasalahan Ibu Iwi itu kan utang. Kebanyakan utang, kebanyakan gaya, kebanyakan gengsi. Makan tuh gengsi. Jadi tidak mau mencari solusi gimana caranya. Nyaur itu tidak ada. Ya cuma berkelit saja, menghindar, melarikan diri, memfitnah, memutar balik fakta. Apa yang dilakukan itu dibrekno wong liya, Pak. Ya maling ngono wis gampang. Jadi dia membuat cerita-cerita opini, yang membuat opini itu dia. Dia melakukan sesuatu, dia utang di bank, utang di koperasi, utang di perorangan. Membuat cerita, jadi dibayar dengan cerita. Dibayar dengan ngaleh atau melarikan diri. Itu loh permasalahannya di situ. Wes urusan duit gitu aja Pak. Nah, urusan gitu-gitu mau ngurus saya. Urusan dia mau selingkuh dengan siapa, urusan dengan siapa. Sama sekali aku orang gagas. Orang ngurus. Orang ono sedikit pun setitik rasa cemburu ndak ada. Saya cuma rasa tanggung jawab, rasa kasihan dan males sebenarnya tuh. Jadi saya tuh cuma pengen bukan ngegres dia, mendudukkan pada akar permasalahannya bahwa permasalahannya ndak di situ. Yang membuat dia tersinggung tak tagih, Pak. Duit 470 juta, 500 juta itu mbok nggo pondok. Saya begitu, itu menyinggung perasaan dia. Dipakai apa? Butuh berapa lagi, minta 600 juta, kan 1 miliar. Duitnya mbae. Dititipi duit 400 itu rencananya kan sudah plan A, plan B. Dia tuh cuma pegang, diberi kepercayaan, nanti untuk beli semen, batu sudah ada, botol sudah ada, kayu sudah ada, tinggal nerapke kok Pak. Itu tinggal nyuruh pegawai mbabut omah, kan begitu rencananya, kan bangun rumah itu. Lah kok plannya plan B, ketut lanangan, duwike diutangno karo lanangane. Gitu loh. Lanangane iku polisi. Karepe di sekolahno munggah pangkat dadi kapolsek, ndeke dipek bojone polisi dipegat. Nah, sementara itu gendaan demenan iku tok, masalahnya kan permasalahan demenan. Akhirnya demenan, ana omah ngapusi, duit demit, duit setan dipangane iblis. Asalnya dari tipu-tipu menipu di sini, di sana kalah dengan perjudian. Maka itu saya menyangka karena oknum polisi Bambang itu adalah membackingi narkoba, membackingi judi, prostitusi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Saya kira Indah itu terlibat di situ, terlibat penipuan, penggelapan, nyopet, memanipulasi data, menipu orang wes. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu menyelamatkan dirinya gitu loh. Menurut dia, untuk duit akeh gitu. Tapi kira-kira tanggung jawabnya apa? Makanya itu sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak di kepolisian, ya kepada kepala dinas, kepada semuanya bahwa semua yang dilakukan Saudara Indah Wahyu Idawati itu belum ada keterangan pertanggungjawabannya.
Jadi saya di sini mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban Saudari Indah Wahyudiwati kepada saya atas utang-utang yang dilakukannya di Karangkonang, di wilayah Cakwangi, di wilayah Winong, dan di wilayah lainnya, di mana saya digeruduk orang untuk bayar utang dari utang-utang yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyudiwati. Kalau sekarang ya sampai miliaran, Pak. Wong bergerak terus dia. Ya kalau terus dia punya lanangan atau punya cowok lain itu dan hal sah-sah saja kan orang cantik. Pegawai negeri lagi yang mengidamkan pirang-pirang. Yo ben ngono to, Pak. Enggak permasalahan saya, itu permasalahan negara. Kalau ada kondite seorang PNS pegawai negeri melakukan tindakan seperti itu, bagaimana negara hadir melindungi para korban? Wong dia itu menjadi penjahat atau menjadi pelanggar hukum PMH. Jadi perbuatannya melawan hukum. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Sivitas Dinas bahwa ada pelanggaran masif. Kalau di sana kan jelas perselingkuhannya masif. Korbannya banyak, semua mata melihat memandang. Di sekolahan itu seperti apa kisruhnya. Gitu loh. Saya tidak apa-apa, saya dibiarkan diumbar 15 tahun tidak masalah. Tapi kita kan kontrol sosial. Kontrol sosial, kontrol susila, kontrol keadaan, kontrol keamanan, kontrol keluarga, kontrol kemasyarakatan, kontrol berbangsa dan kontrol bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita itu tidak berdiri sendiri. Selain itu kan kita urut itu. Negara ini berkeadilan, adil itu bagaimana? Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat. Hikmatnya itu kebijaksanaannya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa, dosanya kalau nggak lihat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berpancasila itu kan orang itu tahu gitu. Kemanusiaan itu seperti apa? Orang manusiawi blas. Dibantu, didolno sawah, dididik, di sekolah no. Bareng wis dadi ngono kuwi balesane. Lha kok nek kabur ngono tok ora masalah, memfitnah merekayasa, menipu daya, memperdaya, ya, meracun dan mencoba melakukan pembunuhan. Memerintahkan centeng preman dikerahkan untuk membunuh suaminya. Sekarang polisi menyuruh polisi untuk mengkriminalisasi suaminya. Lu utek karo utek. Bosok. Jadi saya ingin menyampaikan hal itu sangat tidak patut sebagai seorang pendidik. Jadi saya meminta kejelasan duduk perkara selama ini kita gelar, kita bandingkan bagaimana upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terhadap perilaku perbuatan bejat, ya, perbuatan tidak manusiawi, dugaan asusila dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambarono atas nama IWW, sebagaimana yang saya sampaikan jauh hari. Banyak sekali saya paparkan. Saya menunggu Pak upaya penyelesaiannya. Gimana itu? Tolonglah ada upaya penyelesaian, ada duduk perkara. Latar belakangnya dilihat. Perjuangan orang, jangan melihat kok kelambine toh Pak. Abot. Jadi saya punya istri seperti Saudari Wiwi ku abot. Dibawa Pak Bambang itu, Pak Bambang selehno kok abot. Nyokot gulu Pak. Nyokot gurung. Orang nek dicokot. Cara boyo nyokot punuk ngentekno punuk Pak. Berganti-ganti numpak sapi, berganti-ganti numpak kuda, akan diperdaya. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan ya
apa istilahnya itu, khotbah saya ya terserah, kalau ini dikatakan khotbah. Kalau kesah ya terserah. Yang jelas saya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami, tanpa ada maksud untuk menjelekkan siapapun. Jadi saya justru sangat berapresiasi jika Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya, masukan yang positif. Saya harus melangkah bagaimana dan langkah apa yang harus saya lakukan. Tapi tanpa intervensi. Kalau memberi petunjuk siap saja. Tetapi kalau sampai intervensi, mengatur, memfitnah dan menghujat-hujat dan membuli saya atau hate speech atau menebar kebencian dan membuat ujaran yang membenci, itu berbeda. Saya itu hanya melakukan kritik sosial, pembenahan, bisanya hanya karena saya seniman dan saya ini wartawan, tentunya saya sampaikan ini dengan cara yang seperti ini, dengan cara menyampaikan dari sudut yang paling jauh. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.